Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaika SPDI. Saya guru PAI di SD Negeri 2 Karangmuni Pringsura Temanggung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, yes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran PAI bersama Bu Ika. Nah, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ya Mas Kelvin teman-temannya untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi anak-anak semuanya. Yes. Kita sudah berdoa, semoga dengan berdoa kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi anak-anak semua menerima pelajaran hari ini. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih. Selanjutnya BK akan absen dulu ya. Mas Nadir, hadir? Hadir. Mas Rian, Mas Kelvin, Mas Dika, Mas Denis, Mas Hilmi, Mbak Lita, Mbak Ganda, Mbak Erlin, Mbak Zahra, Mbak Diva, Mbak Nadia, Mbak Nanda, sama Mbak Naila, Mas Fatur. Oh enggak ada. Kenapa? Terus sakit. Mas Aldi sakit juga. Oh, ya Allah. Oke, kita doakan semoga teman-teman kita yang baru sakit semoga diberikan kesembuhan, ya. Oke, setelah Bu Ika absen, Bu Ika cek dulu kesiapan belajar kalian. Buku PAI-nya sudah dikeluarkan? Sudah. Siap ya, kita akan belajar pagi ini. Oke, selanjutnya anak-anakku semuanya kita harus rajin belajar. Kita harus mempersiapkan diri untuk apa? Menggapai cita-cita kita dengan rajin belajar. Kalau kita sebagai orang Islam ada sebuah hadis apa? Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim harus rajin untuk belajar. Oke, selanjutnya pada pertemuan minggu kemarin anak-anak masih ingatkah kita sudah belajar tentang apa? Quran surat Al-An'am, betul sekali. Kemarin sudah diulang-ulang lagi belum di rumah?
bab 7 tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar, kemudian menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, Wika akan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak. Apa rukun iman yang keempat? Siapa yang tahu? Rukun iman yang keempat. Ada yang tahu? Ya, siapa? Mbak Rita? Rukun iman yang keempat? Iman kepada Rasul. Betul sekali, iman kepada Nabi dan Rasul. Ada berapa sih jumlah Nabi yang wajib kita imani? 25, betul sekali. Siapa Nabi umat Islam? Nabi kita semua siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintar sekali ya. Oke, sekarang sebelum nanti Wika masuk ke materi inti, Wika akan melakukan asesmen diagnostik. Ya, nah nanti yang Wika panggil, silakan maju ke depan. Manakah di antara sifat berikut yang merupakan sifat Rasul? Mbak Rita pilih mana? Mana lagi? Ya, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke pembelajaran inti, ya. Kita sudah melakukan asesmen diagnostis untuk mengetahui kemampuan awal kalian memahami materi ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi inti. Anak-anak silahkan dibuka buku paketnya halaman 120. Silahkan dibaca, Bu Ika kasih waktu 5 menit, ya, dibaca dulu. Silakan dibaca. Nah, sekarang anak-anak perhatikan video. Wika akan menampilkan video pembelajaran materinya sifat-sifat Rasul. Manusia pilihan Allah yang dapat memahami sifat-sifat Rasul Allah. Siapakah Rasul Allah itu? Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umatnya. Kemudian, mengapa penting mengetahui sifat Rasul? Meneladani kepribadian Rasul akan memperkuat keimanan kepada Allah dan Rasul Allah. Karena Rasulullah merupakan Rasul menyampaikan seluruh wahyu Allah kepada umatnya tanpa menyembunyikan apapun. Contoh, Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada umat manusia. Yang keempat, fatona, yaitu cerdas. Selanjutnya Wika akan memaparkan sedikit materi tentang beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Bisa lagunya rukun iman? Ada yang bisa? Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Berarti iman kepada Nabi dan Rasul itu menempati urutan yang keempat, ya. Iman kepada Rasul adalah kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menerima wahyu darinya. Wahyu tersebut
harus disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bersifat maksum, apa itu bersifat maksum? Terjaga dari perbuatan tercela. Yang ketiga, sama-sama menerima wahyu dari Allah. Yang keempat, memiliki mukjizat. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Contohnya, ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh mukjizat yang Allah berikan kepada nabi dan rasul? Ya, mukjizatnya Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa membelah lautan, itu namanya mukjizat. Yang kelima, tujuan dakwahnya adalah mengajak manusia agar mengesahkan Allah. Persamaan yang terakhir bersifat basyar. Artinya apa? Layaknya manusia biasa. Para nabi dan rasul itu seperti kita, yang makan, yang minum, berkeluarga, bekerja, ya, seperti itu. Sekarang jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Sudah hafal anak-anak nama 25 nabi? Sudah? Bisa nyanyi semuanya? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah hafal 25 nama nabi. Nah, ini yang paling penting materi kita, yaitu sifat-sifat wajib rasul. Ada berapa? 4. Yang pertama adalah tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul berkewajiban untuk menyampaikan wahyu yang telah ia terima dari Allah kepada umatnya. Apa tadi? Tabligh artinya menyampaikan. Yang kedua, sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Sidik itu artinya berkata benar. Seorang rasul itu selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Ya, yang ketiga, amanah. Amanah itu apa? Dapat dipercaya. Seorang rasul itu memiliki sifat amanah, sangat dapat dipercaya karena tidak pernah berbohong. Oke. Gimana? 1, 2, 3. Ada 4 sifat dari Nabi Muhammad: sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sidik itu benar, amanah berpercaya, fatonah cerdas, tabligh menyampaikan. Sudah? Berarti sudah ada gambaran ya tentang 4 sifat tadi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sebelum Dika lanjutkan kegiatannya. Ada pertanyaan tentang 4 sifat wajib bagi rasul? Mungkin anak-anak ada yang belum paham. Tidak? Lanjut ya. Oke, selanjutnya Bu Ika akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok sesuai yang sudah ini ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian nanti setelah ini Bu Ika akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada setiap kelompok yang isinya adalah problem atau masalah yang harus kalian diskusikan bersama kelompoknya. Oke, terkait ke-4 sifat wajib bagi rasul. Oke. Nanti anak-anak dipelajari dulu LKPD-nya, kemudian didiskusikan.
kelompok kalian masing-masing. Silahkan dibaca beserta kelompoknya. Kemudian dijawab pertanyaan dari permasalahan yang kamu munculkan. Silahkan dijawab. Silahkan bisa dimulai untuk diskusinya. Mas Dika, Mas Brian, silahkan dimulai untuk diskusi. Ya, yang perempuan juga didiskusikan, kemudian dijawab pertanyaan yang sudah ada di sini. Ya, silakan mulai didiskusikan. Ya, diskusi sama temannya, kemudian dikerjakan pertanyaannya. Silakan ditulis di sini. Dikerjakan di sini ya, Pak. Jawabannya. Setelah ini, anak-anak akan mempresentasikan, perwakilan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian deh ke depan deh. Kemudian, mau dari kelompok 1 dulu, ya. Oke, perwakilan siapa kelompok 1-nya akan mempresentasikan? Berlin dan siapa? Ya, Mbak Diva boleh, yuk maju silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok 2 bisa perhatikan kelompok 1 dulu. Oke, coba dipresentasikan nanti. Ya, silakan diperhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dimulai, Mbak Diva. 3. Berikan contoh sehingga dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Mengembalikan barang yang dipinjam. Betul. 4. Tentu saja akibatnya jika seorang tidak beriman kepada Rasul Allah, berdosa dan tidak punya amanah. Ya. 5. Bagaimana cara kita meneladani sifat Siti dan Fatonah dalam kehidupan sehari-hari? Belajar dengan giat. Ya, betul sekali. Hasil diskusi dari kelompok 1 sudah bisa menjawab permasalahan yang BIK tampilkan dalam LKPD. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang perwakilan kelompok 2. Ya, perwakilan kelompok 2 Mas Helmi dan siapa? Ya, ya. Silakan maju. Dibacakan masalah nomor 1, 2, dan 3. Ya, silakan dibaca. Apa arti iman kepada Rasulullah? Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah adalah umat utusan Allah. 2. Menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah dan jelaskan artinya. 2. Tabligh yaitu menyampaikan. 2. Hidayah yaitu
Sidik apa? Benar. Benar. Ya. Tiga, amanah dapat dipercaya. Empat, fatonah arti cerdas. Yang ketiga. Berikan contoh sikap dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Membayar uang SPP kepada guru. Ya betul sekali yang disampaikan kita. Masih di sini. Di sini dulu. Hasil diskusi dari kelompok 1, apa arti iman kepada Rasul? Kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Nabi dan Rasul itu merupakan utusan Allah. Yang kedua, 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul, yaitu apa saja nak tadi? Ada tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian sidik, artinya benar atau jujur. Kemudian amanah, artinya dapat dipercaya. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Kelompok 1 sudah memberikan penjelasan dengan benar. Yang ketiga, berikan contoh sikap dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 menyebutkan membayarkan uang SPP yang diberikan oleh orang tua kepada bapak ibu guru. Itu artinya mereka sudah melakukan sifat amanah, dapat dipercaya. Ketika diamanai uang untuk membayar SPP, maka benar-benar dibayarkan kepada bapak ibu guru. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kurang semangat ya. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk anak-anak. Nah, sudah selesai sesi diskusi. Anak-anak sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Ika tampilkan dalam LKPD. Setelah ini, siapa yang mau main game? Nah, semangat ya. Siapa yang mau main game? Ya, suaranya mana? Saya. Setelah ini anak-anak akan bermain game frogging, jumping atau kata berlompat ya. Nah, nanti isinya adalah soal-soal yang harus kalian jawab terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul. Siap ya? Oke, silakan kelompok 1 dulu berjejer di sini. Bentar ya, berikan tampilkan dulu. Kita bukakan dulu. Sudah siap? Siap, Mbak Nadia? 3, 2, 1. Ayo waktu ini, waktu. Ada waktunya. Sifat takwa pada Rasul menunjukkan takwa. Bertakwa dari mana? Selanjutnya, Rasul yang memiliki sifat rahmah berarti benar. Selanjutnya, apa arti dari sifat amanah pada Rasul? Amanah artinya betul sekali, dapat dipercaya. Apa salah satu sifat utama Rasul? Betul. Selanjutnya, mengapa sifat fatonah penting bagi Rasul? Begitu ya, kelompok 1. Apa arti amanah? Ayo. Ya. Mas Nadif, sifat apa yang menunjukkan keteguhan hati Rasul? Sifat apa
Silakan tugas kalian hanya menjodohkan atau mencontohkan sifat-sifat Rasul beserta artinya. Silakan berikan kasih waktu 5 menit setelah ini dikumpulkan. Dia langsung ditarik. Ya, dia masih ada kerjaan. Tapi tak dilihat. Ya, silakan dikerjakan. Ya, oke. Dikumpulkan yang sudah. Sudah? Satu kali ya. Oke, anak-anak, kita kembali lagi. Anak-anak tadi sudah selesai berdiskusi, sudah melakukan permainan ya untuk mengetes kemampuan kalian, pemahaman kalian, sudah mengerjakan soal sumatif yang Bu Ika sampaikan. Kemudian sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kesimpulannya iman kepada Nabi dan Rasul adalah, Mas Dika perhatikan ke depan ya, rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik. Mas Hilmi, perhatikan. Kisah perjuangan dan akhlak mulia para nabi dan rasul memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran, ketaatan kepada Allah sebagai umat Islam. Kita wajib mencintai, menghormati, dan meneladani mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, pembelajaran kita yang akan datang yaitu tentang bab 8, yaitu senang menjadi anak yang soleh. Silakan dipersiapkan di rumah, dicicil, dibaca pelajarannya. Jadi ketika minggu depan kita bertemu, anak-anak sudah siap untuk belajar lagi, ya. Oke, sebelumnya, yuk kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.